Halo semuanya, di kesempatan kali ini aku mau share satu poin yang aku pelajari dari khotbah Pastor Berry di hari Minggu lalu di Pesta Tuhan. Hari itu Pastor Berry berkata bahwa Tuhan itu secara spesifik punya mata untuk setiap kita. Tuhan itu memperhatikan setiap anak-anaknya, setiap yang datang di hadapannya secara one by one. Tuhan itu mengetahui apa kebutuhan dari setiap anak-anaknya. Mana yang memiliki kebutuhan, mana yang memiliki urgensi, mana setiap anak-anak Tuhan yang datang dengan hati yang berat, datang dengan sukacita. Itulah Tuhan kita, melihat one by one dari setiap anak-anaknya. Nah, hari itu Pastor Berry mengajar dari kisah seorang tentang janda Sarfat. Kita pelajari di firman Tuhan hari itu. Hari itu di dalam 1 Raja-Raja 17, firman Tuhan itu menceritakan kisah di mana hari itu sedang si janda Sarfat ini sedang mengalami yang namanya masa kekeringan hari itu. Di mana Tuhan hari itu mengirimkan Nabi Elia untuk datang ke rumahnya. Kita baca di 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 9. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Pergilah, bersiaplah pergi ke Sarfat, masuk ke dalam wilayah Sidon dan berdiamlah di sana. Ketahuilah, aku akan memerintahkan seorang janda untuk memberikan engkau makan." Lalu kita lompat ke ayat 11 dan 12. Kita harus tahu bahwa hari itu sedang mengalami masa kekeringan. Jadi kita baca lagi di ayat ke-11. Ketika perempuan itu sedang mengambil, jadi hari itu ketika si Nabi Elia bertemu dengan wanita atau si janda Sarfat itu, Nabi Elia minta minum hari itu. Lalu ketika perempuan itu pergi mengambil air, si Nabi Elia itu berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Lalu perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti daripadaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung pada tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku pulang dan mengelolanya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Bisa dikatakan hari itu adalah tepung terakhir yang dimiliki oleh si janda Sarfat itu. Itu adalah roti terakhir juga yang dimiliki oleh janda Sarfat itu. Bahkan minyak terakhir yang dimiliki oleh janda Sarfat itu. Kita baca bahwa di hari itu janda Sarfat itu berkata, "Setelah aku memakan dan bersama dengan anakku, kami pun akan mati." Tapi hari itu yang menarik adalah kenapa Tuhan mengirim Nabi Elia untuk datang secara spesifik kepada si janda Sarfat ini. Tuhan bisa gak memilih another janda, tanda kutip, janda-janda yang lebih kaya daripada janda Sarfat ini? Sangat bisa. Tapi inilah yang menarik. Tuhan memiliki mata yang spesifik kepada setiap kita. Jadi Tuhan itu kenapa memilih wanita si janda Sarfat itu di tengah kekeringan? Hari itu memilih si janda Sarfat itu untuk memberikan makan bagi nabi, yaitu Nabi Elia di masanya itu. Tuhan sengaja hari itu memilih janda Sarfat untuk yang namanya memberikan makan bagi Nabi Elia hari itu. Dan karena apa? Karena Tuhan punya purpose. Ketika hari itu respon janda itu akan menentukan something yang besar di dalam hidup janda itu. Karena ketika kita baca lagi di dalam firman-Nya, hari itu setelah janda Sarfat ini memberikan semuanya, the last bread, the last flour, the last oil kepada Nabi Elia. Hari itu Tuhan lakukan hal yang begitu luar biasa dalam hidup janda ini. Bahkan janda itu gak pernah menjadi kekurangan di masa kekeringan yang hari itu bangsa atau negaranya lewati. Gitu. Jadi setelah musim kering itu, janda Sarfat bahkan seluruh tetangganya tidak mati, tidak mengalami kematian karena kekurangan. Karena Tuhan telah membukakan tempayan yang tidak pernah habis-habisnya. Jadi Pastor Berry berkata, memang ikut Tuhan itu seperti itu. Sometimes Tuhan itu meminta the last, apa yang kita punya, apa yang hari ini ada di tangan kita, yang kita pikir Tuhan ini udah terakhir yang aku punya, ini udah kekuatan terakhir yang aku miliki Tuhan. Apakah Tuhan masih mau mengambilnya juga? Sometimes respon kita, pertanyaan kita, itu yang menentukan apakah kita mau memberikan itu semua dan kita taruh itu di bawah kaki Tuhan. That's why Pastor Berry juga berkata di dalam khotbahnya, di mata Tuhan
seorang janda Sarfat ini begitu spesial. Kita lanjut di 1 Raja 17 ayat 13 di firman-Nya berkata, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadaku, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Hari ini kita belajar bahwa the power ketika kita memberikan yang terakhir, yang kita pikir, yang sudah benar-benar terakhir yang kita miliki, ada kekuatannya ketika kita memiliki obey, ketika kita memiliki yang namanya ketaatan. Ada powernya ketika kita memberikan the last breath yang ada di dalam hidup kita. Yaitu apa? The power of multiplikasi. Ketika kita memberikan, Tuhan, ini adalah kekuatan terakhir yang kumiliki. Tuhan, ini adalah mimpi yang terakhir yang kumiliki. Tuhan, ini adalah keinginan, desireku yang terakhir yang kuingini. Dan ketika kita memberikan kepada Tuhan, ternyata Tuhan punya rencana yang lebih besar. Tuhan punya yang namanya rencana purpose untuk memultiplikasikan apa yang kita pikir baik buat hidup kita. Itulah Tuhan kita. Jadi Pastor Berry berkata di dalam khotbahnya, mungkin hari ini anak-anak muda belum memiliki banyak. Mungkin yang hari ini bisa kita berikan apa sih? Mungkin adalah penyembahan yang all out ketika kita datang ke Tuhan. Mungkin adalah waktu kita ketika kita hari ini datang ke rumah Tuhan. Mungkin adalah tenaga kita. Tapi mungkin itu adalah the last breath yang kita punya hari ini. Dan itu di mata Tuhan begitu spesial. Dan Tuhan mau berkata apa? Dengan apa yang sudah kau beri hari ini, the last breath yang hari ini sudah kau beri, aku akan multiplikasikan. Karena responmu, karena sikap hatimu, karena ketaatanmu. Itu yang Tuhan mau. Ketika Tuhan melihat setiap kita adalah hamba-hambanya yang mau memberikan segalanya. Walaupun situasinya kita gak memiliki banyak, tapi ketika kita mau memberikan segalanya, itu yang membuat Tuhan memberikan tidak pernah berhenti-hentinya roti yang dimiliki oleh janda Sarfat itu. Dan itu sama yang Tuhan mau beri di dalam hidup kita. The bread that never run dry, the oil that never run dry, the water that never run dry. Itu yang Tuhan mau beri. Di dalam terobosan, sometimes selalu melampaui. Untuk mendapatkan terobosan, kita harus melakukan sesuatu yang melampaui apa yang akal pikir manusia pikir gitu loh. Mungkin di saat kita sangat kekurangan terbatas, hari itu Tuhan malah berkata berikan semuanya. Dan ternyata ketika kita memiliki ketaatan untuk memberikan the last breath dalam hidup kita, ternyata itulah pintu terobosan yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita. Tuhan memberikan tempayan yang tidak pernah kering di dalam hidup kita. Tuhan bukakan pintu berkat, pintu terobosan yang bahkan kita gak pernah bayangkan sebelumnya. Itu yang aku pelajari dari the last breath yang hari Minggu Pastor Berry ajarkan dengan begitu powerful. Jadi jangan pernah kita punya hati yang curiga kepada Tuhan kita, yang berpikir kenapa Tuhan mau mengambil semua yang ada dalam hidup kita. Sometimes Tuhan bukan mau mengambil semua dari hidup kita. Sometimes Tuhan cuma mau melihat apakah kita mau percaya kepadanya untuk memberikan the last breath, untuk menukarkan dengan something yang beyond dari apa yang kita pikirkan. So I hope dari video ini bisa memberkati setiap teman-teman. God bless.